Kamu juga nggak jawab belum. Di mana kamu tahunya adanya Tuhan? Roma Irama. Udah dijelaskan sama saya tadi, Bang. Laisa kamisli syai. Allah itu tidak bisa diserupakan, tidak bisa digambarkan dengan apapun, Bang. Bukti adanya alam ini itu adanya Tuhan, Bang. Kalau nggak ada Tuhan nggak bakal ada alam ini, Bang. Iya, tapi kamu pernah melihatnya? Nggak pernah. Kamu tahu? Nggak pernah. Saya nggak pernah melihatnya. Jadi gimana kamu tahu bahwa kamu bisa mengatakan seperti itu? Karena saya yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada. Dengan adanya alam ini, dengan saya bisa bernapas, tertulis di dalam Al-Quran, Bang. Di mana? Di Quran. Di Quran ayat berapa? Aduh, di Quran, buka aja di Quran. Ayat berapa? Bukti adanya Allah, banyak di Quran. Kamu yang Saya bacakan juga, saya bacakan 1000 kali, 1000 kali saya bacakan, kalian gak bakal percaya. Sekarang jelasin dulu ini, gak usah lari kemana-mana. Saya dari tadi sabar menanggapi Anda. Ini, jawab. Kenapa Yesus dituhankan? Jawab dulu ini. Dari tadi mengalihkan terus Anda. Jawab dulu ini. Nanti kalau Anda udah jawab ini, saya jawab. Ayo silakan. Nanti saya jawab di Quran. Jawab dulu ini, gak usah mengalihkan. Gak usah mengalihkan, jawab dulu ini, jawab. Tenang, jangan kerja. Enggak, jawab dulu ini. Kenapa Yesus dituhankan? Itu kan keimanan orang masing-masing, Iya, Bang. ya berarti Anda juga nanya ke saya, ini keimanan saya dong, masing-masing. Kan kamu yang bawa dalil, mana datanya? Ya udah, mana datanya nih? Kenapa Yesus dituhankan? Kan kamu yang baca ayatnya, kamu yang menunjukkan datanya. Loh, kok saya yang menunjukkan data? Kenapa Yesus dituhankan sama kalian? Kamu membacakan ayatnya, kamu yang menunjukkan datanya. Di mana? Saya tunjukkan datanya ya. Oke. Saya tunjukkan datanya. Kenapa Yesus dituhankan? Gak wajar Yesus dituhankan, gak pantas Yesus dituhankan. Kita buka di Daniel 7 pasal 9 ya. Sementara aku terus melihat. Sebentar. Kan lu nanya data kan? Saya nanya ke Quran. Ya ini Bible loh. Kenapa ke Bible? Ini Bible ini. Ini Bible ini. Quran gak kenal Yesus. Saya menanyakan. Kamu tadi kan bawa ayat, kan bawa dalil. Di mana di Quran ayat yang kamu baca tadi? Saya mau tahu. Lu mau jawab ini nggak? Habis itu saya jawab. Mending lu jawab dulu ini. Ini lu jawab dulu. Lu jawab dulu ini. Saya mau nanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi. Oten menciut lagi. Aku datang, Oten mau masuk ke dalam lubang lagi sembunyi. Juma. Hei. Boleh nggak nanya? Boleh. Tuhan kamu itu sekarang di mana? Oh my God. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahasa Indonesia. Allah menyatakan keberadaannya pada tanda-tanda kebesarannya di segenap penjuru dan pada diri manusia. Toh, jadi kalau ada Tuhan menempati ruang dan waktu, itu bukan Tuhan, itu makhluk. Kayak Tuhan lu ada dalam ayunan, ada dalam kandang binatang. Juma. Gimana caranya kamu Halo. Apa? Kau ngomong aja susah. Gimana mau waras? Ngomong aja sulit. Tanya cepat. Halo. Juma. Halo aja terus kau. Juma. Ya. Juma. Ya. Kamu pernah melihat Tuhanmu, Juma? Ya. Ku tampar juga kau pakai skopang nanti ya. Juma. Itu temanmu si Kian Santang itu nggak bisa menjawab saya. Bisa menjawab, cuman dia nggak mau. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabanna lahum annahul haqq.
Allah pencipta langit dan bumi meliputi segala sesuatu. Allah itu bukan makhluk, Dia sang Khalik. Kamu tahu cuma Alam semesta ini bukti adanya Allah. Sanurihim ayatina fil afaqa wa fi anfusihim. Yang mengatur ritme jantungmu itu Tuhanku. Yang mengeluarkan napasmu keluar masuk di dalam rongga dadamu itu Tuhanku. Yang menghentikan lajunya pertumbuhan gigimu itu Tuhanku. Yang menghentikan tulang rusukmu supaya tidak bertumbuh seperti rambut itu Tuhanku. Wa fi anfusihim. Nah sekarang boleh nggak saya balik nanya? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya nanya dulu. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak sama Yesus? Saya percaya Yesus, bahwa Yesus telah berkata akan datang iblis memakai namanya dan berkata akulah Kristus dan akan menyesatkan banyak orang dan pengikutnya disebut Kristen. Percaya gue. Kalau kamu percaya, berarti kamu sudah kafir. Ya, gak bisa dong. Iman saya. Wa isqala Isa ya bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Nah, akan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel bernama Isa, Yesua. Kemudian namanya dipalsukan menjadi Ius. Kan kamu Isa, kenapa kamu percaya Yesus? Isa itu bahasa yang digunakan pada kaumnya Bani Israel. Yesua dalam bahasa Ibrani, Isa dalam bahasa Aram, Isa dalam bahasa Arab, Yesus dalam bahasa Pagan. Yesus itu beda cuma. Sama-sama manusia, sama-sama makhluk ciptaan Allah. Iya, sama-sama manusia, tapi beda orang. Ya silakan, kalau beda ngapain kau pakai istilah Injil? Ngapain kau pakai istilah Alkitab? Ngapain kau pakai istilah Allah yang memperkenalkan kemudian di dunia Islam, di dunia Kristen Indonesia, kata Alkitab, kata Injil, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus itu dari Isa alaihi salam. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan wa isqala Isa benar-benar ya bani Israel inni rasul. Inni rasul. Kata Rasul berasal dari Isa alaihi salam. Kenapa kau pakai di dalam kitabmu kalau kau tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Isa? Kenapa kamu percaya sama kita? Tapi kamu beriman kepada Yesus, gimana itu? Gak masuk akal bagi saya itu. Saya tidak beriman kepada Yesus, Tuyul. Bedakan percaya dengan beriman. Iman belum tentu percaya, belum tentu iman. Iman sudah pasti percaya. Saya tidak percaya. Saya tidak beriman kepada Yesus. Saya percaya kepada Yesus. Belajar itu, belajar lagi. Percaya kepada Yesus dan beriman kepada Yesus itu beda, Tuyul. Berarti Isa sama Yesus. Saya percaya beda. Yesus sama Isa beda. Beda. Kenapa kamu percaya sama Yesus? Beda. Saya percaya Yesus adalah makhluk yang pernah datang di tengah kaumnya Bani Israel. Berdasarkan Bible dikatakan bahwasanya dia adalah manusia yang kemudian datang di tengah-tengah kaumnya, mengajarkan hikmat, pengajaran Taurat dan Injil, mengajak Bani Israel mendudukkan dirinya sebagai rasul utusan Tuhan. Lalu kemudian menasihati kaumnya agar waspada kepada setan yang datang kemudian memakai namanya Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang, dan banyak orang itu bernama Kristen. Ada lagi? Kamu percaya sama Injil? Saya percaya kepada Injil. Mana Injilnya? Injilnya diajarkan oleh Isa alaihi salam ke tengah-tengah Bani Israel. Setelah Nabi Isa alaihi salam mengajarkan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel, kaumnya menolak Isa. Injilnya di mana Juma yang Lal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Lagi pertanyaan yang paling berat. Kamu kan sering bilang bahwa yang paling berat. Kamu kan sering bilang Injil yang sekarang kan nggak asli, kan gitu bilang kamu kan? Ya. Betul. Jadi saya mau nanya, di mana Injil yang kamu bilang asli? Ayo, kalau kamu seibarat kemudian
minyak dicampur air, di mana minyaknya ada Injil tapi yang tak asli lagi. Di mana Injil yang Al-Quran mengatakan kemudian ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsira. yang asli. Jadi Nabi Muhammad sallallahu disembunyikan. Makanya yang muncul hanya terjemahan dari wartawan-wartawan yang menulis surat kabar. Di mana? Kalau kamu tahu yang asli di mana? Yang asli itu kitabnya Bani Israel, bukan kitabnya Bani Ismail. Maka yang punya kan Bible yang pertanyaanmu yang berat, jangan yang receh. Kan kamu yang bilang bahwa Injil yang sekarang kan nggak asli. Berarti kamu yang harus bertanggung jawab menunjukkan yang asli. Matamu suwe. Kalau kemudian Anda menemukan sesuatu yang palsu, apakah Anda punya kewajiban untuk menunjukkan yang asli? Tidak. Contoh, ketika Anda menerima sebuah, kamu kan yang mengatakan itu tidak asli. Memang saya mengatakan, Al-Quran saya mengatakan itu. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kemudian menjelaskan kepada pemilik kitab, yaitu ahli kitab, bukan Kristen, bahlul kitab, mengatakan bahwa aku datang untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Berarti Bani Israel ahli kitab menyembunyikan kemudian ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada mereka. Makanya yang diperoleh oleh Kristen agama barat ini hanya terjemahan, karena yang asli sudah tak ada. Kamu mengatakan tidak asli, berarti saya mengatakan kitabmu asli. Asli dari wartawan lepas. Kata siapa saya mengatakan kitabmu tidak asli? Asli, kitab kau itu asli. Asli karangan wartawan. Saya minta tunjukkan di mana Injil yang asli. Kan kamu yang menunjuk, kamu yang bilang bahwa Injil yang sekarang tidak asli. Saudara, kalau diskusi itu kepala jangan disimpan di bawah bantal. Saya mengatakan, yang membuktikan. Ayo. Saya mengatakan Al-Quran saya datang memberitakan bahwa Nabi Muhammad datang kemudian menjelaskan isi kitab yang disembunyikan oleh Bani Israel. Kau paham kalau disembunyikan Bani Israel? Terus kau minta kepada saya, pingin ku cakar juga mata kau nanti pakai skopang. Tapi kan tidak ada bukti. Kalau kamu nggak bisa membuktikan, berarti tidak ada bukti. Tuyul, yang bisa membuktikan itu kamu. Kan kamu. Karena kamu mengatakan kamu pengikut Yesus. Kamu yang sementara Injil yang dikatakan Injil itu adalah ajaran Yesus katanya. Kalau kau pengikut Yesus, tunjukkan Injil Yesus. Bukan saya yang harus tunjukkan dong. Kamu yang mendalilkan, kamu yang membuktikan. Saya mendalilkan karena yang sampai di Indonesia hanya terjemahan, Tuyul. Aslinya mana? Kan kamu yang bilang tidak asli. Saya berbicara sesuai dengan fakta, Kamfred. Saya berbicara karena fakta yang tiba di Indonesia hanya terjemahan, Tukiman. Sekarang mana aslinya? Mana aslinya? Hei, mana aslinya? Kan kamu yang bilang bahwa yang saya mengatakan asli. Itu karena yang sampai di Indonesia cuma terjemahan, ongol-ongol. Kamu harus membuktikan di mana. Kamu yang harus menunjukkan asli dari kitabmu, Kamfred. Tapi kamu yang bilang. Saya mengatakan itu karena yang sampai di tanganku cuma terjemahan, Tukiman. Tukang kibulin manusia.
Kau menuduh ke saya sementara saya mengatakan itu karena yang sampai di Indonesia cuma terjemahan. Mana aslinya? Mana? Hah? Kan kamu yang bilang bahwa yang ada sekarang ini tidak asli, berarti kamu Kenapa harus saya mengatakan tidak asli? Karena yang sampai di tanganku cuma terjemahan. Ku kasih juga lem Alteco nanti anus kau ya. Biar kau rasa bagaimana tidak bagusnya itu diskusi dengan orang gila. Ayo di mana Injil yang asli? Ayo di mana? Mana asli kitabmu mana? Tunjukkan kepada saya aslinya. Ada. Kamu yang bilang. Kamu yang mendatangkan cuma terjemah bukan asli. Berarti kamu Makanya harus saya berbicara begitu. Hei, hei. Kamu harus membuktikan di mana yang asli sekarang. Jadi kami bisa mencari karena kamu yang mendalilkan. Dongo. Sekarang saya tanya samamu, apakah kamu menerima Bible dalam bahasa asli? Emang yang dari mulai itu orangnya udah bodoh semua. Kamu berani? Kamu membawa kitabmu dari Belanda dalam bahasa apa? Kamu berani mengatakan? Kamu berani. Inilah kalau suka berani. Makan akar kayu begini otaknya. Berarti kamu mentololkan orang ilahi semua. Kamu yang mentololkan dirimu. Kau bertanya tentang yang asli sementara yang ada di tanganmu cuma terjemahan, kampret. Terjemahan itu sudah diterjemahkan oleh orang-orang yang cerdas. Mana aslinya? Mana aslinya? Kan kamu yang bilang tidak asli. Mana aslinya? Aslinya mana? Weh, aslinya mana? Kamu yang bilang tidak. Aslinya mana? Yang ada di tangan lo cuman terjemahan, kucluk. Berarti terjemahan itu. Lah, saya tidak tanya terjemahan salah atau benar, tuyul. Yang saya tanya aslinya mana? Ini bibir atasmu dengan bibir bawah. Ini nanti ku kasih kayu 1 meter untuk penyangga ya. Biar nggak bisa bergerak bibir kau itu. Dongok kali. Saya mengatakan itu karena yang sampai di Nusantara ini cuma terjemah. Itu pun direvisi, dikoreksi, revisi. Berarti kitab suci saya betul. Karena yang ada hanya terjemah. Itu pun terjemahan entah dari mana-mana. Rimba yang muncul terjemahan kayak gitu. Bodoh kok dipelihara. Lah. Makanya kalau beol itu cebok. Kebiasaan. Al-Quran saya mengatakan bahwasanya nabiku Nabi Muhammad datang menjelaskan isi kitab yang disembunyikan empunya. Siapa yang empunya? Ahli kitab, orang Yahudi, Bani Israel. Makanya yang ada samamu itu bukan asli, cuman terjemahan. Itu pun bukan terjemahan dari kitab Yahudi, bukan terjemahan dari ajaran Yesus. Itu hanya catatan-catatan yang ditulis dan dikumpulkan kemudian oleh pewarta atau wartawan lepas yang Yesus sendiri tidak kenal. Paham kau di situ, anak kucing? Hei! Udah kau tanya lagi, yang paling berat. Kau ditanya nggak bisa, bertanya aja kau. Hei, inilah kalau penyembah makhluk kuburan gini, otak nggak berfungsi, mulut juga nggak sinkron dengan kepala. Disuruh bertanya aja sulit. Hei, bertanya kau, hei. Dasar kabur. Lucu. Dia minta asli sementara yang ada di tangannya palsu. Maksudnya bukan asli bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Memang meong. Makasih Nur. Nur, hari ini kamu cantik deh. Serius. Batonge juga, batonge. Kamu ganteng hari ini. Di saat banyak yang emosi dibawa, justru kamu, kata-kata pendeta, tebar berkah.
Kabar berkah. Adi-adi. Dejeng 69. Angkanya bagus sekali. Nursi. Ayo Ote, naik. Naik. Batong ini nama atau sejenis makanan ya? Emosi keren. Iya. Balisi. Ayo teman-teman Oten, silakan naik lagi. Ini temanya Jacio. enak banget ini. Kenapa Yesus dituhankan? Ini udah diturunin 10 level ini Gurunda. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia anak bayi. Kenapa Yesus dituhankan? Karena ia disunat pada hari ke-8. Kenapa ia disunat dituhankan? Karena dia ditampar. Kenapa dia dituhankan? Karena dia diludahin. Kenapa dia dituhankan? Karena keluarganya menganggapnya orang gila. Kenapa dia dituhankan? Karena dia ketiduran. Kenapa dia dituhankan? Karena muridnya mengira melihat hantu. Kenapa dia dituhankan? Karena dia lapar. Kenapa dia dituhankan? Karena dia takut kepada malaikat. Kenapa dia dituhankan? Karena dia pernah ditonjok. Kenapa dia dituhankan? Karena dia pernah makan ikan goreng. Masolang generasi. Wih. Karena dia pernah nyangkut di kayu salib. Kenapa dia dituhankan? Karena yang menuhankan adalah manusia-manusia tak berakal. Tapi ngomong-ngomong ini udah jam 12, kita belum belum sarapan loh. Saat ada ikan goreng. Tuhan lapar. Iya, ini apa Bunda Ratna dan Bunda Mary. Masya Allah tiap hari bawa ikan goreng ke tempat. Iya, Masya Allah. Dipikirnya aku Yesus mungkin. Allahu Akbar. Bunda Ratna sudah ada di Solo gitu kan ya? Iya, tapi udah di Solo. Tiap hari suruhannya datang ngantar ikan goreng. Allahu Akbar, Masya Allah. Mudah-mudahan Bunda Ratna dan Ayah yang ada di Solo sehat selalu ya. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitu juga Bunda Meriam, Bunda Mary, dan sahabatnya Tinda Elis, sehat terus kalian berdua. Tadi malam tahu nggak? Tadi malam Haji Santo ngirim duren ke tempatku. Wah, keren kali. Wow, mantap. Iya, Masya Allah. Teman-teman di Jakarta ini luar biasa, Masya Allah. Oh iya, Gurunda, lupa saya. Itu Apa lagi? malam Rabu bos Pik ngundang makan. Lupa saya mau ngasih tahu. Bos siapa? Bos itu yang Pik. Pik apa sih Pik itu ya? Pantai Indah Kapuk. Bosnya? Ya, ngundang makan. Iya, suruh mendaftar dulu lah. Ada saudara kita, Master. Gimana, Master? Pagi ini sudah penginjilan terhadap kodok? Master Teologi. Ada kodok di sana namanya bom-bom. Udah pernah diinjilin? Kodok beracun tapi. Iya.
Racun. Ya. Ada juga yang nawarin aku ini, Kang. Apa? Telur kuda liar. Gimana ceritanya dia? Telur kuda liar. Nah, yang Sejak kapan ada telur kuda liar? Yang kupikir bukan telurnya, Kang. Yang kupikir itu kuda liarnya. Gimana caranya dia nangkap sampai dia bertelur itu loh. Beduk namanya. Abang mau nggak telur kuda liar biar dianterin? Enggak ah. Udahlah aneh-aneh pun kuda liar pula. Aku bilang jangan-jangan nanti telur naga. Aduh. Telur naga dibilang kuda liar. Ya Master, lu nanya aja Master. Nanya aja tentang Islam. Susu kuda liar, aku juga nggak percaya. Gimana ceritanya kamu ambil susunya orang kuda liar, kamu disepak sama kuda? Iya, kuda lagi lari. Dia Kuda liar diambil susu mana? Mungkin susu kuda jina atau mungkin sakar kuda kali. Masalah generasi. Lihat diambil susunan di mana nah? Iya. Kak Ayu juga nih, bajunya Kak Ayu yang dikasih kemarin Kang, belum kulepas ini udah 1 minggu ku pakai. Ini baju masih saya pakai nih sama Gulunda. Iya. Masya Allah. Terus kemudian siapa saudari kita Bunda yang ada di Bandung ya, kakaknya artis Hadi Yunus, Masya Allah. Makasih banyak Bunda, sehat selalu, panjang umur. Dan adiknya yang artis itu juga yang MC ya. Ya. Kasih sahabatku. Bunda Wawang, Sukron, Bunda Wawang, Masya Allah. Wawang Yunus, keluarga Yunus itu Bunda. Kopi luwak liar. Ini lagi. Gimana pula luwak liar mau diambil kopinya? Maksudnya apa itu? Masya Allah, luar biasa. Ayo Master kasih anu dulu, Master Teologi kasih pencerahan dulu. Nggak usah terlalu lama, 3 jam aja kita dengar. Ayo silakan. Ya. 3 jam Ya. tapi ngomongnya jangan tarik napas ya. Ngomong terus. Mati dong. Ada bengkian ini. Macam mana bah? Oh, dicari di hutan. Jangan sampai kambing yang kau bilang nanti luwak. Gimana? Mana bisa? Ada lagi kasih oten kopi Dayak. Kopi Dayak. Iya. Dayak. Ya, ini dulu, khotbah dulu Master Teologi. Silakan. Nah, Iya. ini temanya Master Teologi. Kenapa Yesus dituhankan? Tentang itu, Iya. silakan. Tema itu, ntar ya. Sebenarnya sih aku cuman santai aja sih, nggak mau diskusi sama Bang Suma karena tema itu mungkin ya buat Bang Suma simple lah. Ya, silakan Saudara Master. Sendiri lah. Sesuai dengan ilmu yang saudara dapatkan dari bangku kuliah pada saat Anda makan meja, tolong dipaparkan di sini. Kok makan meja? Waktu kuliah. Kok makan meja? Waktu bangku kuliah, maksudnya bangku kuliah bukan makan meja. Waktu menikmati bangku kuliah maksudnya bukan makan meja. Ya, lanjut. Kenapa Yesus dituhankan? Alasannya 1, 2, ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya. Coba. Oi, mana kajiannya? Oh, dia khotbah bahasa roh dalam hati. Susah ini.
Susah ini, susah. Susah ini. White. Aku lagi Oke. siapin data dulu. Oke, sip. Sabar. Iya, Komputernya juga baru nyala. Sabar. iya. Oke, sip. Lanjut aja dulu. Mau kemana kita? Udah capek jalan, kok lanjut lagi? Oh, barangkali. Sabar ya. Laptopnya lagi mengalir. Apa itu? Ini yang dibawa ini aneh-aneh aja nulisnya. Kenapa Yesus Tuhan kan? Sebab Yesus bisa menebus sosa. Sosa apa? Sosa apa sosa? Menteri meja. Allahu Akbar, Masya Allah. Di YouTube juga lagi meriah, Masya Allah. Di sana banyak teman-teman kita, ada Purnama, Dian Trisuseno, ada Rimba, ada Gali, ada Rina, ada AI, Flowers. Teman kita I love you itu mana? Gak nongol lagi ya? I love you. I love you. Beliau gak ada hari ini. Rismawati paling cerewet. Ada juga Rahmawati. Mana ini Master? Sabar. Naik penyebat Tarsan. Sembarang tong. Alpukat. Apa pula namanya Alpukat? Cari ke nama yang bagus. Duren, pepaya. Gas ketua, Iye Purnama. Saya nggak disebut, ngapain sebut kamu Gameboy? Namamu jelek. Ayo. Citra Studio. Mau disebut namanya, kunci biru aja nggak ada. Suaraku denger ya? Enggak. Nggak denger. Assalamualaikum Bang Zuma, Bang Adi. Waalaikumsalam. Menyimak di bawah, Bang. Killer. Ngapain killer? Teman-teman yang di YouTube, tentu saudara-saudara saya di YouTube ini kan punya tetangga, punya kenalan Kristen ya kan ya. Kirim link YouTube-nya ke sana, ke dia, ke Japri. Ya. Minawati, Minawati. Brayden. Mana hutmanya ini? Master teologi giginya tinggal satu, nggak bisa makan meja. Orang Makassar pasti ini. Nojem Bastri, Kentarana. Sabar, disayang Tuhan. Iya. Waalaikumsalam, saudaraku Said bin Sabit Official. Thank you, Bang. Mana? Kok lama kali, wey? Ayo Master Teologi. Kalau sama saya harus sabar. Marlinda, Saya aku nggak mau sebut barunya namamu. Bang. Santai Bang. Ozi tinggal di mayoritas Kristen. Baguslah kesempatan berdakwah di situ. Oke. Iya, Sudah nyala. kita dengarkan ya teman-teman. Baik, terima kasih Bang Zuma buat kesempatannya. Iya. Ya, makasih banyak, narasinya bagus banget narasinya. Kok ketawa? Belum Bang. Oh, belum. Ketawanya juga kayak kuda betina ya, ketawanya lucu. lucu. Sampai keselak aku Bang.
karena keseringan penginjilan ke kuda ini. Ayo lanjut bang, lanjut. Kita kasih ruang untuk Anda penginjilan, silakan. Ya. Jangan lupa basmalah. Bismillah. Ya. Ya. Lanjut. Yesus disebut, kenapa Yesus disebut? Kenapa Yesus ditutup? Kan di dalam utamanya. Beberapa di dalam Alkitab menunjukkan bahwasanya Yesus memiliki sifat dan gelar, ya, yang dimiliki oleh Allah atau Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di situ menjelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu sama-sama dengan Tuhan dan firman itu adalah Tuhan sendiri, ya kan? Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri yang menjadi manusia. Jadi Allah yang menjelma adalah manusia, yaitu Yesus sendiri. Karena dalam Yohanes 20 ayat 28 Thomas berkata, "Ya Tuhanku," murid Yesus sendiri memanggilnya, dan Allah dan Yesus tidak menolak sebutan itu. Yang berikutnya, kenapa Yesus dituhankan sama orang Kristen? Karena ia itu mempunyai sifat yang dari Tuhan, karena Yesus itu Tuhan itu tidak bisa nampak dengan mata telanjang sendiri, melainkan apa yang kita lihat, ya. Dalam kasat mata kita itu Tuhan itu tidak bisa dilihat ataupun diraba, tapi kita bisa merasakannya sebagai omnipresent, kehadirannya, seperti itu. Kalau apalagi ya, kalau sebagai ketuhanannya itu bahwasanya kita sebagai orang percaya Yesus itu adalah Allah sendiri, karena di dalam Yesus pun ada Yesus itu sendiri berwujud Tuhan sendiri. Jadi apa yang Tuhan berikan melalui Yesus itulah yang Tuhan beri, karena di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwasanya bahwasanya di dalam Alkitab disebutkan bahwasanya akulah jalan. Nah, Yesus kan mengatakan akulah jalan, lewat aku ini jalan. Bagaimana kalau kalian itu tidak percaya kepadaku, seperti itu. Kalau kita bicara dengan logika, Yesus itu sebagai perantara kita atau jembatan kita sebagai orang percaya, dan Yesus juga menjamin keselamatan bagi orang yang percaya kepada Dia. Apalagi ya, banyak sih ya. Kalau kita membahas tentang Yesus itu banyak sekali ya. Salah satunya bahwasanya di dalam jati Yesus itu ada sifat-sifat Allah sendiri, karena Allah itu tidak bisa dilihat, tapi Dia Maha Hadir. Woi, udah segitu dulu. Nanti buat nanti lagi, segitu dulu. Oke, terima kasih admin. Silakan. Padahal dibilang 3 jam. Cuman gimana nih? Iya, mantap sekali. Luar biasa. Paparan yang tidak ada yang bisa ditanggapi. Masya Allah. Semuanya jelas.
bahwa Yesus ini adalah manusia yang dianggap Tuhan karena adanya sifat yang melekat pada diri Yesus. Nah, sifat inilah yang kemudian menjadikan saudara Kristen menuhankan manusia ini. Jadi tadinya Yesus itu manusia, tapi karena dia memiliki sifat, maka dia dituhankan. Bukan begitu, Master? Iya. Ya, Ah, ya. iya. Terus ini ada pertanyaan di bawah dari Master Sales Panci di bawah. Katanya kalau misalnya Yesus ini datang sekarang, adakah manusia di bumi ini yang akan menganggapnya Tuhan? Sedangkan ketika dia datang dalam keadaan rupa anak manusia. Kira-kira di era yang modern sekarang ini ketika Yesus tampil sebagai manusia, orang mana yang akan menuhankan manusia ini? Ya. Kalau penampakan itu ya kalau Tuhan Yesus sendiri yang hadir dia, ataupun dia saat ini misalnya datang ke dunia ini untuk melihat bagaimana orang itu bisa percaya kepada dia, ya. Orang yang percaya kepada dia pastinya memiliki mengenal apa yang dia perlukan, apa yang dia perintahkan dan ajarkan, ya kan? Dan mengenal dia, mengenal Yesus siapakah itu. Kalaupun kan di dalam Alkitab kan dijelaskan bahwasanya dia itu datang kedua kalinya, ya kan? Datang kedua kalinya saat itu bercahaya. Alkitab dicatat juga ya. Bentar, saya kasih datanya dulu. Kenapa jaringanku bagus di saat gini ya? Pada saat jaringanku bagus di saat-saat gini, kenapa ya? Giliran saya mau kasih edukasi kok jaringan saya mati. Ini kok lancar. 3 HP, 1, 2, 3, 4 HP ku ini lancar semua. Laptopku juga untuk YouTube lancar. Kenapa ya Tuhan? Kenapa? Jawab dulu. Kenapa dari pagi jaringanku itu tidak bisa, ini kenapa lancar? Apakah ini berkah dari Master Sales Panci yang ada di bawah? Ini parah nih. Tenang. Jaringan lancar. Yang di YouTube juga senang. YouTube-nya lancar, TikTok lancar. Kok bisa ya? Lawannya dongologi. Kok bisa ya? Bang Master minimal kalau mau khotbah briefing dulu biar jualannya bagus. Dia selalu ini khotbahnya itu sama ayam, sapi, kambing. Tapi bukan itu yang jadi masalah. Kenapa jaringanku lancar itu dulu? Briefing kayaknya Bang Juma dia. Masya Allah, sahabatku Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat selalu, makasih ya. Syukran. Mana Ya, ini masternya? bisa dilanjut langsung. Iya, lanjut. Silakan. Ini mata kuliah kita 17 SKS. Silakan. Ikut orang tangan disip. Oke. Saya ingat bagi orang percaya atau disebut orang percaya itu sama Yesus selamanya. 1 Tesalonika 4 ayat 16 ayat sampai 17. Iya. Yang bilang Kristus akan bangkit kita tuh Ini udah mulai putus-putus ini. Jaringanku atau di master ini? dan ia juga mendirikan kerajaan Di master guru enggak. Di sini Oh, di juga master. putus-putus. jaringanku mungkin ya. Berpindah penyakitnya ke sono. Iya, aku jangan. Iya. Itu seluruhnya. Penyakitnya. Jin penghuni yang ada di kamar ini lucu, pintar dia. Konon ceritanya saudara master ini sudah pimpin gereja, ada 4 gereja dipimpin, dan setiap dia habis berkhotbah, jemaatnya itu selalu kentut berdarah. Karena tidak sanggup mendengarkan khotbahnya. Cakupan muatan daripada khotbahnya itu sangat luar biasa. Allahu Akbar. Lanjut. Ya. Juma. Ya. Tadi putus jaringan, belum selesai pertanyaan saya tadi. Iya, silakan. Master teologi istirahat dulu, ini ada profesor muncul. Oke, Bang Sema. Jadi, Lanjut saja. Juma. Iya. Jadi gimana kamu mau Apa? mengatakan bahwa Tuhanmu itu ada? Gimana caranya supaya meyakinkan saya? Ayo. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim Juma. hatta yatabayyana lahum Bahasa Indonesia, Juma. annahul haqq. Bahasa Awalam Indonesia. yakfi rabbika annahu ala kulli syai'in Juma. Bahasa syahid. Bahasa Indonesia. Kamu harus membiasakan, Bung, kalau belajar Islam berarti belajar original teks kitab. Kalau belajar Kristen berarti belajar terjemahan dari surat kabar. Harus Anda belajar membedakan itu. Ketika Anda bertanya tentang Islam, maka siap-siap Anda disajikan kitab aslinya. Kita tinggal di Indonesia, Juma. Saya tahu, meskipun Anda tinggal di Indonesia, tapi rujukan kami itu kitab suci, bukan terjemah. Bukan agama Kristen. Kalau Kristen beda. Supaya saya mengerti bahasa Indonesia. Kalau Kan sebelum saya memberikan kemudian terjemahan, kan harus bukti otentik dulu dari original teksnya. Sekarang kalau Anda menjelaskan isi kitabmu, mana kita tahu itu asli atau tidak? Karena kau hanya terjemah, mana aslinya? Nggak ada kan? Gini Juma. Gimana? Gimana kamu menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan? Gimana kamu menyatakan? Karena Yesus manusia, makanya dia bukan Tuhan. Kamu apakah Yesus itu manusia, bro. Master aja bilang manusia, bagaimana dia Tuhan? Dia manusia. Master ini agama yang nggak jelas? Duh, dia master teologi kok nggak jelas pula? Gak boleh gitulah. Kadang-kadang orang Sekarang saya tanya, adakah Tuhan dilahirkan, bro, di tempat di dunia ini, bro? Awas kau kentut berdarah lagi. Kamu agamanya apa kamu? Kamu menuhankan siapa? Saya Saya itu siapa? agamanya Kristen.
saya namanya Kristen, Ya. tapi saya percaya bahwasanya Yesus itu lahir. Jadi Karena di dalam Alkitab disebut Yesus adalah utusan. Ilahiannya Bukan. juga ada. Saya tidak menuhankan Yesus, tapi Jaringan saya pula. menuhankan Bapaknya. Bapaknya yang dituhankan. bapaknya siapa? Jaringanku lagi kan, ha? Bapaknya Tengok siapa? lah. Ayo bapaknya siapa? Allah Gangguan lagi Bapa di jaringanku kan. surga. Ya nama bapak itu siapa? Elohim. Elohim. Nah, sekarang saya nanya sama Juma. Tuhan kan Ya. Tuhan itu kan satu. Iya. Kan kata si tolol ini kan Elohim. Loh, Enak kok aja bilang disebut orang tolol. Jangan bilang tolong, tak bagus itu. Kan Tuhan Juma kan Allah. Jangan ku bilang saudaramu tolol. Dia itu Kristen yang cerdas karena dia berbicara sesuai dengan fakta. Kamu itu yang tolol itu kamu. Juma, kadang-kadang Kristen ini tolol semua, kadang-kadang juga orang-orangnya aja yang Iya, termasuk kamu. orang-orangnya aja Kalau yang Anda mengatakan bahwasanya orang Kristen itu Tolol. tolol, berarti Anda seperti itu juga. gini. Nah, Gini Bang, kamu sependapat nggak sama si Juma apa tuh? tentang Bahwa Yesus manusia. tentang ketuhanan Yesus, bahwa Pak. kamu percaya nggak bahwa Tuhan itu satu? Ya percayalah, kan di dalam Nah, gini. Alkitab disebut bahwasanya Jangan terlalu panjang, Tuhan jangan itu terlalu panjang. esa. Lanjut. Kan kalau kamu sepakat dengan Juma berarti Tuhanmu itu Allah. No. Allah Bapa. Karena saya memegang Alkitab. Berarti di dunia ini Tuhannya banyak. Satu, Tuhan itu cuma satu. Kan Satu. kan kamu Kan beda. Alkitab menjelaskan, bro. Kan Gimana kamu sih kan itu? kamu beda. Tuhan kamu yang beda karena kamu menuhankan Theos. Berarti Tuhan kamu itu Theos. Ajarin tuh. berarti Juma sama Tuhanmu Theos. si tolol ini ya. Si Juma Semua manusia itu Tuhannya cuma satu. Tuhan kau aja yang Theos. berarti Tuhan kamu Elohim bukan Allah. Bang. Teos, Bang. Juma berarti Tuhan bukan kamu Tuhan. Elohim ya, bukan Allah ya. Tuhan saya Tuhannya para nabi. Orang Iya, Israel menyebutnya. Orang Namanya Israel siapa, Juma? Namanya siapa, Juma? Orang Israel menyebutnya Elohim. Kami menyebutnya ilahi atau ilahun, merujuk kepada hakikat Allah. Itu Tuhan kami. Ilahun berarti bukan Allah Tuhan kamu ya. Lah, Tuhan itu Allah. Tuhan yang menyatakan diri kepada para nabi di Islam disebut Allah. Kenapa kamu bilang Elohim? Elohim itu pernyataan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Susah kali kau. Berarti Tuhan Wasabiha Udah diajarin juga. Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya inna Allah astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Umat Islam diperintahkan menyembah kepada Tuhan yang datang menyatakan diri kepada Abraham, kepada Yakub dan keturunannya. Itu jelas itu. Kamu aja yang menyembah Theos. Siapa yang ngajarin kau nyembah Theos? Kalau master ini cuma dia agamanya agama setanik. Lah, nggak boleh begitu. Masa kau bilang agama setanik dia Kristen? Masa Kristen kau bilang agama setan? Nggak boleh gitu. Dia Kristen Berarti setanik. kau anggap Oh, nggak boleh gitu dong. Yang setan itu kamu. Kamu itu sesat. Yang sesat itu saudara. Sekarang Kalau- Maria melahirkan manusia atau bukan? menyembah setan. Kalau orang Aku udah bosan dengarkan pertanyaanmu. Sekarang saya balik nanya. Kalau orang Kristen itu Tuhannya Yesus. Kalau orang Kristen, Nah. kalau si master Oke, ini, sekarang pertanyaan saya, Yesus Tuhannya itu Kristen manusia, itu Bang. anak Jangan tirinya bohong. Yusuf bukan? kalau si master ini Tuhannya Allah. Tuhanmu itu anak tirinya Yusuf. Bukan, Tuhan saya itu Allah.
Kenapa kamu sepakat sama Juma? Gimana sih? Tuhanmu itu anak tiri ya? Hah? Tuhanmu itu anak tiri? Woi! Woi! Tuhanmu itu anak tiri? Siapa? Tuhanmu? Hah? Tuhan saya alam semesta yang memiliki alam semesta. Apa? Tuhan kau itu anak tiri, betul? Tuhan kamu siapa? Tuhan kamu? Enggak, saya tanya Tuhanmu. Tuhanmu itu anak tiri, betul? Betul. Sama dengan master kamu ini Juma. Longor. Anak tirinya Berarti orang kamu dituhankan, belum gak malu kau? belajar. Anak tirinya orang dituhankan. Bang siapa? Orang Ku tanya tuanya. samamu dulu, Tuhan kau itu anak tiri kan? Emangnya apa? Lah, bingung kau kan? Siapa suruh menuhankan anak orang? Bingung sendiri, bah. Master kamu ikut-ikutan. Kamu ini setanik, ini Kristen setanik ini. Orang dibilang setan, habis dia nyembah anak tiri. Gak malu dia. Bang, Orang Yahudi anak tirinya Yusuf disembah, gak malu dia. Juma. Apa? Apa kamu pernah tahu dengan Haji Bahrani? Apa? Dengan Haji Bahrani kamu tahu? Ku robek juga mulut kau nanti banyak cerita di situ. Aku bertanya. Iya, apa? Apakah kau menyembah anak tiri? Saya menyembah yang kuasa. Ya, nenekmu kiper. Anak tirinya Yusuf kok maha kuasa. anak tiri ya. Anak tiri disembah dibilang maha kuasa. Kenapa kamu mengatakan kan Allah? Kenapa kamu Eloha? Nggak ada urusan, itu Tuhanku yang sekarang ini Tuhan lo. Apakah sembahan Yahudi itu anak tirinya Yusuf? Jawab. Berarti mana saya tahu, dia kan tidak sejaman dengan saya. Tidak sejaman. Berarti Tuhanmu itu ada zamannya. Master kecil, jangan ikut-ikutan. Ternyata nenek lu kiper. Ajarin bang. Ternyata apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Dia tidak sejaman dengan saya, mana saya tahu. Tidak sezaman, berarti Tuhanmu itu Tuhan baru. Tuhan baru, anak orang disembah. Makanya jangan terlalu banyak makan timun mentah. Boleh nggak saya nanya? Dari tadi kau bertanya, giliran ditanya kau. Sekali lagi aku tanya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Kan Abraham sama Yusuf nggak sejaman. Iya, makanya aku tanya, kalau Yesus itu Tuhan, pertanyaan saya, apakah Abraham menyembah anak tirinya Yusuf? Menyembah atau enggaknya kan kita tidak tahu. Itu kan Mana bah? Domba lah. Karena domba. Itu kan cuma cerita dari zaman ke zaman. Iya, cuman cerita. Masih mending master ini. Master ini jujur. Master ini jujur goblok. Dia goblok. Masa kau menyembah Tuhan yang tidak sezaman dengan Abraham? Lucu ente ini. Kan Abraham sama Yesus itu kan beda jauh, Bang Juma. Berarti Tuhanmu pada saat kemudian Abraham ada, Tuhanmu belum ada. Kan duluan Abraham. Berarti Tuhanmu belum ada pada saat itu. Nah itulah saya nggak tahu, kan saya tidak tahu zamannya. Terus kapan rencananya kau mati? Mati itu di tangan Tuhan, Juma. Saya tidak tanya Tuhan, saya tanya kapan rencananya kau meninggal dunia. Itu urusan Tuhan, Juma. Saya nggak tanya urusan Tuhan. Kamu kapan rencanamu kau tinggalkan dunia ini? Kapan? Itu kan urusan yang kuasa, Juma. Kenapa pula yang kuasa? Saya tanya samamu, kamunya. Kapan kau punya rencana meninggalkan dunia ini? Kapan? Kamunya aja tahu nggak kapan kamu mati? Ayo. Saya tidak tahu karena saya tidak menuhankan manusia. Kau menuhankan manusia. Kamu aja nggak tahu. Kenapa kamu bisa bicara seperti itu? Ya sudah. Kalau gitu ganti pertanyaan. Kamu ini kelainan tahun berapa?
Saya kelahiran tahun 90. Sudah lama pula kau kelainan rupanya. Dari sejak tahun 90 kau kelainan. Yang kelainan tuh kamu Juma. Lah kan saya tanya kau kelainan tahun berapa? Kau bilang tahun 90. Berarti sudah 30 tahun kau lebih mengalami kelainan. Tidak boleh lah menjelek-jelekan pribadi lah Juma. Saya tidak menjelekkan, saya bertanya kamu kelainan tahun berapa? Kau bilang saya kelainan tahun 90. Berarti kau sudah 30-an lebih mengalami kelainan memang. Makanya kau menuhankan manusia anak tirinya orang. Gini Juma. Apalagi? Saya mau cerita Juma. Saya punya teman namanya Haji Bahgani Juma.